ibadah Natal di gereja GKN Nehemia Abepura. Tes dulu. Bahwa hidup saya saudara ya, harus menghasilkan doa. Bapak, kami berdoa untuk tim pelayanan di mana akan mempersiapkan diri, akan latihan dan mempersiapkan diri untuk pelayanan besok. Kami minta waktu yang terbaik, situasi yang masih siaga satu ini Tuhan, supaya pelayan juga kami tim yang ada bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kami memberikan pelayanan kami yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami minta WL, singers, tim musik, Tuhan siapkan untuk pelayanan besok. Bahkan juga majelis yang akan membawa perjamuan kudus, khususnya bapak-bapak, yang hari ini siaga satu juga bisa hadir dalam doa. Tuhan memberkati dan melawat mereka, layakkan mereka Tuhan untuk mengambil pelayanan kudus besok di altar Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita saling berdoa kiri dan kanan kita saling memberkati sekali lagi. Bapak, terima kasih. Mama berdoa untuk Mama Kanipa, kasih Tuhan menyertai. Mama Agnes Yobi, kasih Tuhan menyertai. Bersama anak cucu Om Apel, Tuhan memberkati, kasih Tuhan menyertai. Untuk Om Mario, Om Willy, kasih Tuhan menyertai mereka bersama orang tua dan saudara, usaha pekerjaan mereka. Anak Ivana bersama orang tua, keluarga besar yang dikasihi, kasih Tuhan menyertai. Juga untuk Bapak Wakil Gembala, Tuhan menyertai, kasih Tuhan menyertai bersama istri anak dalam usaha pekerjaan pelayanan. Tuhan memberkati bersama dengan jemaat GKN Nehemia yang ada di Jayapura, yang ada di luar kota, yang sedang melakukan apapun hari ini. Hamba minta kasih Tuhan menyertai kami semua. Damai Natal, sukacita Natal, bahkan damai surgawi turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata terima kasih Tuhan. Refnya saja. Terima kasih Yesusku, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Baik, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah doa puasa terakhir di tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan di Gereja GKN Nehemia Abipura. Kita tinggal menunggu waktu to celebrate on New Year in 2003 at Jayapura City. Ya, gitu. Oke. Tahun baru bisa bersama-sama dengan keluarga Nehemia di tempat ini. Tuhan memberkati Mapner dalam pekerjaannya, usaha yang sedang dia kerjakan, bahkan dalam keluarga kecilnya. Kiranya pertolongan dan berkat Tuhan menaungi istri dan anak di kampung halaman. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka supaya istri anak boleh kembali berkumpul bersama Mapner di sini, membangun rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kebutuhan Mapner, makan, minum, pakai, masa depan anaknya. Kami taruh sungguh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rumah tangganya di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kekasih Allah menyertai dia bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa untuk semua orang kudus di seluruh dunia. Bapak, kami berdoa untuk orang kudus di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, dimanapun ada di dalam belahan dunia ini Tuhan. Kami minta kuasa Allah dari surga turun, damai sejahtera turun untuk setiap orang-orang kudus-Mu di berbagai tempat, keadaan, situasi, negara, bangsa, suku, bahasa yang sedang saat ini mengalami berbagai situasi. Kami minta lawatan tangan kasih Tuhan menyertai semua orang kudus di seluruh dunia, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Mereka tidak akan tinggalkan Kristus. Mereka tidak akan murtad. Mereka tidak akan kecewa mengiring Engkau Tuhan. Kuatkan iman mereka, supaya ketika Yesus datang, semua orang kudus di seluruh dunia tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Baik, mungkin dari saudara ada pokok yang mau ditambahkan, silakan. Menyerahkan untuk persiapan di mana besok kunci tahun dan juga ibadah tahun baru. Kita berdoa untuk sekali lagi minta Tuhan kendalikan, kontrol kota kita dalam masa penutupan tahun dan memasuki tahun baru. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa minta Tuhan mengawal sekali lagi kota kami tercinta, baik lingkungan di mana kami ada, kota Jayapura, tanah Papua, dan bangsa kami Indonesia. Kami minta perlindungan Tuhan. Allah mendahului segala sesuatu, persiapan untuk menutup tahun dan membuka tahun yang baru di dalam berkat, kasih, dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati semua kami yang ada dalam kota ini, bahkan bangsa kami, keluarga kami. Kami juga berdoa lingkungan di mana kami tinggal dan provinsi. Kami berdoa secara spesifik yaitu distrik Abipura. Kami berdoa tanah kami, kota Jayapura, bahkan tanah Papua di dalam kendali dan berkat kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta, nama yang kudus, meterai itu ada di atas tanah kami, kota kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari kita berdoa secara khusus untuk GKN Nehemia di dalam persiapan besok pelayanan. Kita berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam kondisi masih takut dengan situasi, tapi mereka dapat hadir dalam ibadah karena besok ada perjamuan khusus menyiapkan jemaat untuk memasuki tahun yang baru. Kita berdoa untuk tim yang mulainya besok. Mari kita berdoa untuk semua hari kita butuhkan besok. Bapak, kami berdoa untuk kami di GKN Abipura. Kami minta berkat dan kasih Tuhan menyertai semua rencana kami hari ini, di mana besok ada pelayanan ibadah minggu pagi, tetapi juga sekaligus perjamuan kudus. Kami menutup dan mengunci tahun 2023. Kami minta berkat-Mu Tuhan untuk semua jemaat yang ada, baik dari Yahim Sentani sampai Jayapura. Kami minta kuasa Allah Tuhan mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka tidak usah khawatir, tapi mereka melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Mereka bawa hidup mereka bersama dengan keluarga tercinta mereka datang ke rumah Tuhan besok untuk menikmati lawatan Tuhan dan juga perjamuan kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, jaga lindungi mereka supaya dalam rangka mereka ibadah
dan juga mereka kembali ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami berdoa suasana surgawi dalam rumahmu di tempat ini Tuhan. Pelayanan GKI Nehemia seluruhnya, tim yang melayani, Tuhan urapi mereka secara khusus, hadirat Allah tercurah, jiwa-jiwa Tuhan kumpulkan dari barat, utara, timur, selatan, mengalami lawatan Allah. Firman Tuhan yang disiapkan, Tuhan berkati kuduskan. Tim altar pelayan-pelayan Allah itu sudah siapkan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa listrik, suasana surgawi, keamanan kota, Tuhan pegang kendali supaya pelayanan besok semua bisa berjalan dengan baik. Umat Tuhan dapat ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Mereka merasakan hadirat Allah. Mereka pulang dan mempersiapkan diri dan keluarga pada jam 00 dalam penyambutan tahun yang baru. Tuhan memberkati semua hal yang kami akan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk Bapak Wakil Gembala dan keluarga yang sudah tiba. Kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan untuk hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala, Bapak Alfred, Ibu Atta dan anak El. Tuhan boleh menyertai dalam rangka pelayanan dan juga kunjungan keluarga dalam momen Natal kemarin ke Manokwari. Ada banyak pengalaman-pengalaman baru, pengalaman luar biasa yang keluarga rasakan. Betapa Tuhan baik menjaga, memelihara, sehingga keluarga ini boleh tiba di tengah-tengah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dalam tugas pekerjaan di dunia sekuler, tetapi juga dalam ladang Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Anak El juga Tuhan jaga lindungi. Untuk Mama Tina Rumah Kiai yang ada di Manokwari bersama keluarga, berkat kasih Tuhan juga menyertai. Pemberi sehat, beri kuat, kasih dan damai sejahtera Allah terus menaungi keluarga terkasih. Terima kasih Bapak. Kita berdoa juga untuk Mama Agnes, keluarga. Kita berdoa, Bapak terima kasih untuk keluarga terkasih Ibu Agnes Yobi. Tuhan memberkati bersama anak cucu. Terima kasih untuk panggilan kepekaan yang Roh berikan sebagai orang pendoa yang berdiri atas kota ini juga Tuhan. Mengambil bagian penting dalam satu unity tubuh Kristus yang ada. Untuk bergerak, berdoa bagi kota, Orak Minyak. Kami minta ke tubuh Kesmama dengan kuasa darah. Segala anak panah iblis, serangan balik, kuasa kegelapan, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan nyata bagi Mama dan sisi keluarga, rumah tangga Mama diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Beri sehat, beri kuat, beri sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa juga untuk keluarga Runaki, bersyukur untuk kasih Tuhan, ada orang tua, anak-anak semua, Tuhan memberkati. Bapak kami topang doa juga untuk adik-adik kekasih kami, baik Om Mario, Om Billy, untuk saudara-saudara yang ada dalam rumah tangga mereka. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Walaupun mereka juga di tahun ini ada beban, ada pergumulan yang luar biasa, tapi Tuhan baik. Kesetiaan mereka tidak pernah sia-sia. Allah akan memperhitungkan itu. Masa depan adik-adik ini kami percaya Tuhan sudah gariskan yang terbaik. Masa depan tidak akan pernah hilang dan harapan mereka tidak akan pernah sirna. Tuhan berikan yang terbaik untuk masa depan adik-adik kekasih. Dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, masa depan ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Berkati Bapa dan semua saudara kekasih. Pulihkan keluarga ini Tuhan, mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa juga untuk Oma Kanipa, juga bersama keluarga besar, Tuhan memberkati. Bapak kami berdoa untuk Oma, kami semua anak cucu, bahkan keluarga besar Riyadi, keluarga besar Kanipa, kita berkat kasih anugerah Tuhan. Berkati Oma, beri sehat, beri kuat. Sebagai pendoa juga, Tuhan sudah siapkan untuk terus mengambil bagian dalam satu tubuh Kristus, untuk menangkap visi misi Allah bagi gereja, bagi lingkungan kota di mana Oma ada. Tuhan terus pakai juga menjadi saluran berkat kasih Allah bagi jemaatmu, bagi keluarga dan bagi kota kami di mana ada. Terima kasih Tuhan. Pelihara umat terus, jaga lindungi dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan terus ada. Kita berdoa untuk para majelis, pengerja, tim pelayanan dalam GKI ini. Kita berdoa. Bapak kami berdoa untuk para majelis. Tuhan memberkati, Tuhan rawat hidup mereka, berikan roh kesetiaan, roh kerajinan, roh tanggung jawab, ada beban di hati mereka untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, keluarga, pekerjaan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Beri hati yang bersedia untuk melayani Engkau Tuhan. Taruh hati yang takut akan Engkau, menghormati kekudusan Allah. Tuhan taruhlah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa juga untuk anak Ivana dalam masa depannya. Bapak dan mamanya dalam pergumulan, mari kita berdoa. Bapak kami berdoa, topang doa juga untuk adik Ivana, anak Ivana. Tuhan memberkati dia,
dalam masa depannya, dalam seluruh hal yang sedang dikerjakannya hari ini. Hamba minta berkat, kasih Allah menyertai dia. Beri sehat, beri kuat, beri hati yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Karena Allah menjadikan dia adalah anak yang berharga, anak yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, anak yang mengalami janji-janji Tuhan secara dahsyat luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Jaya, Tualina, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, damai sejahtera Tuhan menaungi. Hancurkan setiap pekerjaan iblis, kaki tangan setan, kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta berkat-Mu atas keluarga ini. Terima kasih. Haleluya. Mari kita juga doakan untuk Bapak Abner, untuk keluarga istri anaknya yang di kampung halaman. Kita berdoa. Bapak kami berdoa, biarlah Tuhan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi keamanan, ketentraman bagi semua lapisan masyarakat yang ada di kota dan tanah Papua. Kami berdoa juga Tuhan taruh roh kesabaran, supaya sebagai aparat keamanan mereka sungguh-sungguh sabar menghadapi sikap pula dari masyarakat-masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tuhan beri roh hikmat, roh kesabaran, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan melalui hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan, supaya mereka tetap bijaksana, mereka tetap dikendalikan oleh roh Tuhan untuk memegang kendali keamanan kota dan bangsa kami. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, maut, celaka, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kami minta kuasa-Mu, berkat-Mu menyertai para keamanan. Mari kita berdoa untuk pemerintah. Kita berdoa untuk semua adat, kepala adat istiadat, kepala suku, tokoh-tokoh agama. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa untuk pemerintah yang ada di kota bahkan tanah Papua. Kami berdoa untuk jajaran gubernur, PJ gubernur yang mengalami luka kemarin. Kami minta kuasa Tuhan, jamahan tangan Tuhan Engkau pulihkan. Juga untuk beberapa korban dari pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan, supaya dapat mengayomi masyarakat yang ada di kota kami. Tuhan Yesus, pakai pemerintah menjadi lidah Tuhan, menjadi kuasa Allah, otoritas yang Kau berikan, supaya masyarakat bisa mendengar dengan baik otoritas pemerintah. Tuhan pakai mereka, beri hikmat, marifat, roh kesabaran, lindungi pagari mereka dari kuasa kasih Tuhan. Dalam kebijakan-kebijakan, lewat situasi keamanan kota ini, mereka diberi hikmat oleh Allah, apa yang harus mereka lakukan sebagai pemerintah bagi masyarakat di kota Jayapura dan tanah Papua. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, kuduskan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala suku Onondo-Afi, kepala adat istiadat, juga kepala gereja, kepala agama-agama yang ada di kota kami. Juga kami minta berkat kasih Tuhan, supaya semua bergandengan tangan, satu hati, satu visi misi untuk perdamaian kota Jayapura. Dalam nama Yesus kami minta serahkan dalam tangan Tuhan, dan tanah Papua juga di dalam satu perdamaian Allah. Terima kasih. Mari kita perangi oknum-oknum iblis pakai orang-orang tertentu untuk memecah belahkan, mengacau balokkan tanah Papua. Mari kita berdoa, kita perangi. Bapak kami berdiri atas kota Jayapura, kami berdiri untuk tanah Papua. Kami sehati, kami berdoa, hancurkan setiap anak panah iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang memakai oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu yang ingin punya misi-visi untuk mengacaukan Papua, untuk menghancurkan, memecah belahkan tanah ini. Tuhan, kami berdoa, baik masalah keamanan, masalah politik, apapun, kami ikat hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan setiap roh kebencian, roh keserakahan, roh peperangan, roh anarkis, demonstrasi anarkis. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh kekacauan, roh amarah, dendam, iri hati, dengki, roh emosi, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus. Roh pembunuhan, penumpahan darah, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus. Kami usir, kami tolak itu Tuhan. Kami minta darah Yesus sucikan kota kami. Jayapura penuh kemuliaan Allah, tanah Papua penuh kemuliaan Allah. Biarlah damai sejahtera dari surga turun atas kota kami Jayapura. Damai sejahtera dari surga turun ke bumi, di atas tanah Papua, bahkan bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk lapisan masyarakat dari pegunungan sampai pesisir pantai. Mari kita doakan mereka. Bapa, kami minta berkat dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami
baik yang orang asli Papua ataupun orang pendatang yang tinggal hidup yang di atas tanah ini Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Bapa. Berikan hati yang saling mengasihi, hati yang tulus untuk sama-sama membangun kota kami ke arah yang Tuhan mau. Kami berdoa lapisan masyarakat dari pegunungan sampai pesisir pantai. Tuhan kendalikan mereka, Tuhan jaga lindungi berkat umat-Mu Tuhan, supaya sama-sama walaupun berbeda suku, ras, budaya, bahkan agama, kami berdiri sama-sama mengasihi tanah Papua. Kami berdoa untuk kota Jayapura. Kami sama-sama berdoa untuk tanah Papua, untuk perdamaian, untuk pembangunan, untuk kesatuan, untuk menuju kepada Papua yang berkati oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk isu-isu yang terjadi. Ada oknum-oknum yang mereka merencanakan titik-titik untuk mereka hancurkan, untuk juga orang-orang yang masuk di bagian istilahnya Nusantara untuk mengacau balaukan, ada provokator di dalamnya. Mari kita perangi. Bapa, kami berdoa setiap rancangan si jahat, orang-orang yang sedang mereka buat rancangan-rancangan untuk mengacaukan, untuk titik-titik serang mereka Tuhan, oknum provokator, kami ikat, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan di dalam kuasa dari Yesus. Kami minta belas kasihan Allah Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, halau Tuhan, gagalkan, hancurkan, batalkan dalam nama Yesus. Biarlah semua hal yang baik terjadi atas kota dan tanah Papua, bahkan bangsa kami Tuhan. Kami mohon tolong Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu terjadi atas tanah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga, kita berdoa untuk lingkungan di mana kita ada dan juga gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Kami minta kuasa-Mu, lingkungan di mana kami berada Tuhan, hamba dan sisi keluarga, suami, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Oh Tuhan, kami berdoa keluarga besar di dalam perlindungan benteng ilahi keselamatan Allah. Kami berdoa untuk lokasi gereja. Hamba minta berkat untuk rumah sakit jiwa, asrama Yawa, kompleks satu kesehatan tua, Kamke Tanah Hitam. Kami minta berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali kontrol tempat ini. Hadirat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta kuasa Tuhan di dalam kuasa Yesus. Kami minta perlindungan berkat Tuhan. Lingkungan di mana kami ada, kami minta damai sejahtera Allah tercurah kita, supaya kita dilayakkan terus masuk dalam hadirat-Nya, membawa doa-doa kepada Tuhan. Mari kita serentak bersama-sama kita mohon ampun. Bapa, kami mohon ampun atas salah dosa yang kami buat, duka citakan hati. Kami menyadari kami kadang tidak setia, kami kadang tidak taat, kami kadang tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Karena itu Bapa, dalam kesempatan ini kami mohon pengampunan-Mu. Darah Yesus mari sucikan, kuduskan kami semua tanpa terkecuali. Basuh kami dengan darah anak domba Allah. Sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami, serta proteksi kami dengan kuasa-Mu. Darah-Mu yang murni, yang ajaib, yang kudus dan mulia, itu memproteksi setiap kami Tuhan, supaya kami dilayakkan menjadi syafaat bagi kota kami yang kami bawa di hadapan Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minta tutup bungkus sekali lagi dengan kuasa dari Yesus, dan kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Bapa, kami mohon darah Yesus sekali lagi bungkusi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami dan sisi keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami, keluarga yang kami kasihi, yang berada jauh dan dekat dengan kami minta darah anak domba Allah bungkusi kami semua. Ada kaca dan benteng ilahi bagi setiap kami Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Darah Yesus ada tercurah bagi setiap kami. Segala anak panah iblis, serangan balik kuasa kegelapan, kami batalkan, kami ikat, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kota Jayapura. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk aparat keamanan, kita berdoa untuk lapisan masyarakat. Mari kita berdoa minta belas kasihan Allah. Bapa, kami berdiri
bagi kota kami Jayapura. Kami bersyukur untuk kemarin situasi mencegah keadaan yang terjadi lewat pemakaman duka cita pemimpin kami, Bapak orang Papua, yaitu Bapak Lukas Nmb yang Tuhan sudah panggil pulang. Ada berbagai situasi proses yang terjadi di kota kami Tuhan. Tapi kami mau bungkus itu semua dalam pengucapan syukur kami. Kami berterima kasih karena Tuhan masih pegang kendali dan kontrol ada di tangan Tuhan bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak dan izin Engkau Bapa di atas tanah kami. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan. Kami mohon ampun. Mari kita minta ampun apa yang terjadi di atas kota kita. Mari kita berdiri, kita mohon ampun. Bapak, kami mohon ampunan-Mu untuk apa yang terjadi. Terjadi kekerasan, terjadi kekacauan, terjadi amarah, geram, emosi, bahkan juga sampai penumpahan darah dan korban banyak terjadi, dirugikan, bahkan harta benda banyak orang dirugikan Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu Bapa. Ada oknum-oknum yang ingin memecah belah kota karena ini Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya hati mengasihi. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Kami tahu mereka tidak akan pernah lari dari hadapan Tuhan. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk setiap perbuatan-perbuatan mereka merugikan orang lain, membuat orang lain menangis, membuat orang lain menderita. Biarlah mereka berhadapan langsung dengan Engkau Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa kota kami Jayapura, kota tanah Papua. Kami mohon ampunan Tuhan. Mohon belas kasihan Allah. Darah Yesus yang mulia yang kudus. Mari sucikan negeri kami, tanah Papua, kota kami Jayapura, tanah kami matahari terbit ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Allah. Kasih karunia-Mu Tuhan tercurah atas kota kami Jayapura. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Kami mohon penyucian-Mu Bapa. Jangan biarkan kota ini menanggung dosa, menanggung kesalahan dan murka-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu untuk seantero kota Jayapura, bahkan seantero tanah Papua, baik pegunungan-pegunungan, dataran, lembah, oh Tuhan, pantai, pesisir pantai. Kami minta belas kasihan Allah, kuduskan, sucikan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa secara khusus untuk aparat keamanan. Kita doakan mereka. Bapak, kami berdoa, minta berkat dan kuasa urapan-Mu bagi aparat keamanan TNI Polri. Kami minta kuasa dan perlindungan Allah terjadi atas mereka. Mereka sudah berapa minggu ini Tuhan, 1 minggu lebih. Ada siaga 1. Kami mohon kekuatan Tuhan berikan, kesehatan, bahkan juga ya, pengalaman baru tapi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Wagem. Berikutnya siapa lagi? Udah bisa lihat. Oh, Willy. Mari silakan. Baik, shalom. Saya pribadi mengucap syukur atas kasih Tuhan yang diberikan Tuhan. Sudah sempat drop, tapi puji Tuhan tidak terlalu sampai malas sekali, tapi bisa aktivitas seperti biasa dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari untuk pribadi. Terima kasih, shalom. Sehat Tuhan. Masih ada schedule banyak. Tahun baru. Iya. Om Ate, silakan. Ada kesaksian kan? Oh, bagian ini. Baik, puji Tuhan. Saya juga mengucap syukur. Banyak kesaksian, tapi apa yang hal-hal penting saja. Yang pertama, ya sama juga beberapa hari kemarin drop juga. Dia tahu tiba-tiba mungkin kayak kesleo di bagian pinggang ya. Jadi saya tuh aktivitas setengah mati, mau kerja di dapur selalu betul sudah. Tuhan bilang kekuatan di pinggang gitu. Kalau pinggang bermasalah nih, segala sesuatu mau tidur setengah mati, mau angkat beban kah, mau bawa motor tuh setengah mati ya. Tapi saya bersyukur berapa hari ini walaupun situasi suami siaga, saya juga siaga 1 di rumah. Ya, saya dan Oma tuh setiap dapat informasi baru tuh duduk berdoa. Kerja lagi masak, dapat informasi baru duduk lagi berdoa. Tuh perang itu jadi standby. Itu seperti prajurit juga, prajurit rohani ya. Jadi dalam situasi keadaan kurang sehat, tapi saya harus berdiri juga sebagai
seorang pendoa bagi kota, ya saya harus siap. Jadi bersyukur untuk keadaan, walaupun memang ricu, ya ada beberapa korban di kota kita, ya bahkan juga pimpinan-pimpinan juga jadi korban, baik pemerintah dan juga aparat. Ya saya bersyukur satu hal bahwa rencana dari mereka yang untuk lebih sebenarnya membuat situasi sebenarnya semakin buruk dari kemarin, ya. Tetapi saya percaya, saya katakan tadi sama Mama Dosa bilang bersyukur karena di Jayapura ini masih banyak orang yang berdoa, ya. Kalau mau bilang Jayapura mau dikacaukan tuh sudah dari tahun lama, waktu Opa masih ada. Ya saya ikut jaringan doa dan semua informasi dari Intel, ya baik TNI, Polri itu mereka sampaikan demikian. Ya mulai dari teroris, mulai dari oknum-oknum di dalam maupun di luar, semuanya mereka katakan kenapa susah menggoncangkan Jayapura. Ya, ini bukan satu kesombongan Bapak Ibu, tapi kita sungguh-sungguh sangat-sangat bersyukur karena masih banyak orang yang menangisi kota kita. Masih banyak kita ya anak-anak Tuhan yang betul-betul berdoa, ya. Sehingga kita punya situasi Jayapura tuh selalu yang kita bilang masih dalam kendali Tuhan, dan itu yang terjadi, ya. Dan itu yang membuat kita terus mau menjadi anak-anak Tuhan di negeri kita yang mau terus mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan itu saya rasakan dalam perjalanan hidup saya selama saya ada di kota Jayapura, ya. Jadi memang kemarin situasi Tuhan sangat ada bersama kita, ya, walaupun memang membuat situasi orang takut keluar, ya, aktivitas terganggu, ya. Saya bilang yang penting kita Bama ada. Jadi saya tuh selalu pikir tuh deduan Bama, ya, untuk anak-anak di rumah. Paling tidak beras harus ada, telur dan mie itu harus otomatis sudah ada, ya, seperti itu. Jadi untuk mencegah situasi yang supaya kita jangan keluar-keluar. Ya saya juga sempat keluar ke lingkaran lihat suami. Ya Tuhan izinkan ada pisang banyak, saya goreng itu saya bawa ke polsek. Neno siaga satu nih ibu, tinggal lari bawa gorengan terus. Jadi saya gorengan pertama suami bilang, habis gorengan habis. Sudah saya Oma bikin satu loyang lagi. Dia tong goreng, saya bilang bahwa sambil saya ke sana saya doa. Saya doa untuk setiap titik di mana saya lewat. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan. Firman Tuhan bilang Allah ada di pihak kita, ya, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak orang benar, Allah ada di pihak kita anak-anak Tuhan, siapa mau lawan, ya? Dan kita bersyukur untuk kasih Tuhan, dan saya juga bersyukur karena Tuhan berikan kita semua kayak Nehemia ada roh kepekaan bersama, ya. Seperti tadi Mama sudah ambil orak minyak, ya, ambil doa pribadi. Saya dan Oma juga sudah dapat tanda itu dari awal. Ya kami terus berdoa, ya, masuk di dalam doa-doa peperangan. Ya, saya bilang, ya. Awal tahun ini kami nanti kan ada perjamuan tanggal berapa ini? Besok ada perjamuan. Kita berdoa siapa mau ikut, kita akan orak kota ini, ya. Kita berdoa menyerahkan tahun baru ke depan dalam pimpinan Tuhan. Ya. Jadi kita berdoa, ya, kalau Tuhan izinkan besok kita orak. Ya, kita tanya bapak-bapak keamanan dulu, aman kita jalan, ya. Kita tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan izinkan kita orak besok, kita orak. Kalau tidak, ya kita duduk saja doa di tempat seperti itu, ya. Kita berjalan dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan. Jadi terus yang kedua, bersyukur juga kita ada di penghujung, ya. Tinggal beberapa jam lagi kita hitung, kita sudah tinggalkan 2023, ya. Ya saya himbau untuk teman-teman pelayanan tetap setia, walaupun memang harga yang kita bayar harus mahal, ya, kita korbankan kesehatan kita, korbankan waktu kita, ya, untuk melayani Tuhan, ya, walaupun kita banyak istilahnya dunia bilang rugi, ya, kita tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada uang, 24 jam di rumah Tuhan dapat uang kan, ya, biasa orang dunia katakan seperti itu, ya, aku dapat berkat apa, ya itu mungkin harga yang harus kita bayar. Tapi saya mau berkata Tuhan baik bagi kita, saudara. Jadi tim pelayanan yang setia, Bapak Ibu majelis yang setia, kita terus mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita taat untuk melakukan bagian kita untuk melayani, ya. Dengan hati yang tulus, hati yang sukacita, kita terus bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita akan masuk khusus 2 hari ini, setengah jam ke depan, ya. Kita 30 menit kita akan berdoa untuk kota kita sungguh-sungguh bergumul, ya, karena kita pasti tahu dengar banyak isu-isu yang kita sudah dengar, ya, ada beberapa informasi yang kita sudah dengar bahwa ada
rencana-rencana untuk hal-hal yang mereka akan lakukan dalam kota kita. Tapi kita percaya Yesus lebih dahsyat ya. Tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Tuhan. Jadi kita minta terus perlindungan Tuhan bagi kota kita. Baik, puji Tuhan, itu kesaksian yang bisa kita saksikan hari ini. Kita akan masuk dalam pergumulan kita. Kita mengambil syafaat celah berdiri atas kota kita, menangisi, berdoa, minta berkat untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita menyadari bahwa kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Kasih setiamu Tuhan. Kan saya kalian kok. Kan leader. Jadi kalau saya leader dulu. Kesat. Kan pas ya. Pegang.
Tumben hari ini kita main kompak. Anggar dikumpakan lagi. Ini kurang kita saja ini. Bodayo, berkumpul basi ini. Oh, amayo. Kita tadi kekuatan. Masih tahap persiapan. Shalom, selamat sore Mama. Oh, Shalom. Shalom, Ibu Gembala. Shalom, shalom. Oh iya. Ya, Mama Gembala lagi persiapkan materi khotbah. Sudah tapi sisa-sisanya. Oh iya. Shalom. Kakak. Lagi persiapan kah? Iya, mau doa sebentar ya. Ya, lagi persiapan. Tim redaksi lagi standby. Oke, coba. Oke. Ya, masih belum ada jam yang datang. Oke. Kekurangan tapi menolong kami semuanya, baik tim yang bertugas juga secara fisik mereka lelah, capek, tapi Tuhan berikan kondisi kesehatan yang prima, sukacita berlimpah dan kesejahteraan kami juga mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Juga kegiatan kami selanjutnya sore hingga malam kami serahkan dalam pimpinan-Mu dan kontrol Allah. Bungkus kami dan kuasa darah domba Allah, bentengi dengan darah yang kudus, jauhkan susah mara bahaya, sakit penyakit, virus maupun juga maut apapun. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga mereka juga diberkati, dijaga, dikuduskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa ucap syukur atas kasih anugerah pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Kasih semua tim. Hormati kasih dan anugerah pemberian Allah yang luar biasa itu. Dan subtema dikatakan apa? Yesus hadir di antara kita untuk memberikan pemulihan dan pengharapan baru. Siapa yang tidak mau dapat berkat baru? Halo? Siapa yang tidak mau terima berkat baru?
Jangankan uang 1 juta, 100 juta pun susah saja. Ada mau tak angkat ke depan saudara. Banyak rumah tangga Kristen, pribadi Kristen. Mereka tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita. Karena apa saudara? Mereka masih terbelenggu, mereka masih terikat. Mereka tidak membukakan diri, menghadirkan Yesus Raja Damai itu hadir dalam kehidupannya, hadir dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, dalam usahanya, saudara. Tuhan menjaga kota kita, Adipura, Jayapura, ya. Jadi ini Tuhan kasih kita goncangan sedikit supaya kita lebih sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghormati, dan kita lebih dekat lagi buat Tuhan dari Oma itu. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Silakan, Mama. Shalom, Shalom. puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bersyukur karena sampai hari ini kami masih dijaga, dipelihara, dilindungi. Bahkan mungkin kita semua boleh menyaksikan apa yang terjadi beberapa hari ini. Ya, kita bersyukur untuk kota kita ya, sampai hari ini walaupun sempat ricu, tetapi semua ada di dalam kontrolnya Allah. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus terlalu baik. Di situ ada banyak pendoa yang terus berdoa untuk kota kita, kabupaten. Makanya dari Sentani sampai Jayapura, sampai di tempat kediaman, ya walaupun ada ricu sedikit, tetapi semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus terlalu baik. Banyak hal yang Tuhan berikan. Saya ingat waktu minggu pertama di bulan Desember, saya sempat bilang sama Oma, Tuhan bilang kita orang minyak. Ya, kita mengucap syukur bahwa walaupun kita tidak jalan, tapi doa itu yang membuat kota kita diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan Mama ambil kesempatan itu ya, Mama Ya. bisa jalan orang minyak. ya, Mama secara pribadi. Secara pribadi. Ya. hadir. Dan puji Tuhan, kita bisa lihat kuasa Tuhan bekerja ya, lewat minyak urapan itu, lewat doa orang percaya. Makanya ada titik-titik yang Tuhan menyatakan kuasanya, perlindungannya. Seperti itu. Kita bersyukur ya, walaupun Ibu Gembala terbatas ya, ada jemaat-jemaat yang Tuhan pakai bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk tetap misi dan isi hati Tuhan itu dilakukan ya. Karena saya dan Roma terbatas, kami punya langkah pendek, tapi ada orang-orang yang Tuhan pilih, kasih visi itu dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi bersyukur untuk Mama dan ada anak-anak Tuhan lainnya juga yang bisa bergerak langsung ya, untuk mengambil tindakan iman itu. Dan kita bersyukur Tuhan menyatakan itu lewat jalan doa porak minyak itu yang kuasa Tuhan terus dinyatakan. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Om Rio, silakan. Baik, Shalom. Shalom. Bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin dalam seminggu ini kesehatan agak terganggu karena juga cuaca yang kita lihat panas hujan jadi sempat drop, tapi kita masih sempat bisa layani Tuhan walau dari tanggal 24 malam 25 pagi sampai bisa ada sampai saat ini karena Tuhan. Dan juga lihat tadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga kita sama-sama tinggal di situasi yang terjadi, dan benar apa yang Tuhan bilang, Tuhan masih menjaga kita. Tadi kita bermasuk bersama-sama yang masuk pasal 91 tuh berikutnya dalam lindungan Allah. Tapi yang di ayatnya kedua, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Itu yang puji Tuhan. Kalau kita lihat situasi yang terjadi, tapi Tuhan masih tidak kendala. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Terima kasih. Terima kasih Om Rio, puji Tuhan. Silakan selanjutnya. Shalom. Halo.
mengucap syukur karena masih jaga keluarga, orang-orang terkasih. Walaupun kemarin insiden yang di Waena itu sempat Oma di Merauke juga takut karena kan Waena tuh tahu kita di itu, jadi semua telepon tante orang. Tapi saya bilang, Oma puji Tuhan Tom di rumah aman-aman, yang kacau tuh di luar. Oh ya sudah, kamu banyak berdoa. Nanti ya Oma, mungkin mengucap syukur aja karena semua Tuhan masih jaga. Keluarga lebih. Mari silakan Bapak Wagen, selamat datang. Mari saya saksikan kasih Tuhan. Shalom. Pertama bersyukur Tuhan kasih kesempatan kemarin bisa Natal di Manokwari dengan mau mantu, kakak ipar semua di sana. Ada situasi momen yang berbeda, artinya merasakan Natal di luar tempat di selain Jayapura. Terus Tuhan kasih kesempatan bisa sampai ke pertengahan, kami lewat Ransiki lagi, sudah sampai di pertengahan di antara Ransiki dengan Kabupaten Teluk Bintuni di Gunung Botak. Itu sudah pertengahan antara Ransiki dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Kami sampai di situ sempat foto-foto istirahat. Terus ada maju sedikit ke depan lagi ada dermaga. Kalau lihat di Momel foto itu mereka foto di kayak dermaga begitu. Itu agak ke depan lagi. Jadi perjalanan dari Manokwari itu kita jalan 4 jam lebih. Perjalanan dari Manokwari kita jalan jam 9 pagi, tiba di Gunung Botak itu sekitar jam 1 lah, kalau tidak salah jam 1:30 lah. Habis itu kita balik ke Ransiki, ada singgah di beberapa keluarga dari Momel punya om kandung juga ada di Ransiki. Kita sempat singgah di situ, terus balik jam 7 malam tuh kita balik dari Ransiki. Nah sampai di satu tempat itu pertengahan antara Manokwari Selatan dengan Manokwari itu daerah dibilang tanah gugur, itu longsor. Itu pas longsor besar itu, jadi kami tertahan di situ. Kami tertahan dari jam 10 malam sampai jam 12. Itu saya dengan ini kakak iparnya bantu juga kasih pindah bongkahan batu, lumpur itu kasih pindah karena tidak ada alat berat. Karena mau ke Manokwari itu jauh, mau ke Ransiki juga jauh. Jadi mobil yang mau ke Ransiki tidak bisa lewat, yang dari Ransiki turun ke Manokwari juga tidak bisa lewat. Jadi malam itu kita bantu masyarakat situ bersihkan, itu tembus itu jam 12 malam baru kita bisa lewat dari tempat itu. Ya, sampai di Manokwari kota itu sudah hampir jam 2 kalau tidak salah. Tapi puji Tuhan, maksudnya Tuhan kasih kesempatan bisa menikmati situasi itu, artinya bisa jalan lihat khususnya pemandangan dari Manokwari ke Ransiki itu kita ternyata lari ikut urat gunung pesisir pantai dan ombaknya besar sekali. Bisa bayangkan kalau tidak ada batu tahu itu mungkin ombak dia sampai di jalan, karena laut itu langsung laut orang sana memang mungkin laut Pasifik, laut bebas. Jadi gelombang besar sekali. Jadi kita lari ikut pesisir pantai, nanjaknya juga tanjakan tinggi sekali. Ada satu tanjakan tuh saya hitung tikungannya tuh dari bawah sampai di puncak gunung itu ada 35 tikungan. Sampai di puncak baru kita turun lagi. Jadi ya bersyukur Tuhan kasih kesempatan bisa menikmati situasi itu. Keluarga sehat semua. Terus kemarin karena dengar situasi Jayapura yang sedikit tegang, saya sempat berpikir untuk reschedule tiket pulang. Rencana 29 kemarin pulang, saya bilang kita undur ke 30. Tetapi waktu reschedule, biaya reschedule-nya itu 2.500.000. Saya bilang daripada saya bayar 2.500.000, 2,5 saya masih bisa beli satu tiket. Akhirnya saya bilang Momel, sudah kita pulang di 29 saja. Dan puji Tuhan kemarin tiba, perjalanan pulang dari bandara sampai di rumah aman, situasi
kondusif. Nenek di atas telepon malam-malam juga. Tapi kami tidur tidak tahu di luar ya, tapi di dalam kompleks itu karena sepi sekali. Jadi kita nggak dengar orang mungkin toki tiang apa di luar mungkin ribut-ribut. Kita di dalam nyaman-nyaman saja karena bersyukur ada security di depan yang jaga dengan ada anggota polisi yang pam di situ. Jadi kami di dalam situ nyaman sekali, aman. Artinya walaupun mungkin di luar don toki-toki tiang kah, tapi ya di dalam kita tidur sampai pagi. Saya kaget nenek ada telepon sampai 7 kali. Nah, ini ada apa ini? Nah, puji Tuhan karena Tuhan baik bisa menikmati semua suasana Natal dengan keluarga di Manokwari, tapi juga Tuhan sudah antar kembali di Jayapura berkumpul dengan teman-teman dalam tim pelayanan tempat ini saya. Terima kasih untuk kesaksian dan banyak pengalaman luar biasa. Tidak kembali. Hah? Tidak bertanya. Tidak bertanya. Apa namanya? Saya. Ya, ada pertanyaan tidak? Biasa. Setelah ini maunya setelah Natal bukan ini mau ada sekedar satu. Kakak virusnya berapa ya? Udah masuk. Memang biasa. Iyo. Bang Ri. Baik ya. Infokus. Itu aja, apa? Infokus bisa aja. Gitu. Welcome home. Sama kayak khotbah dan waktu itu Pak. Apa sendiri apa? Pasti gambar apa Pak? Yang ada Inggris enggak? Ya, Gambar yang ada nice gini kan. ada apa? Sudah, mulai. Umatnya. Engkau tak bisa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, ini kata-kata profetik untuk kota kita, ya, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, bahkan bagi kita secara pribadi dan keluarga kita masing-masing. Kita mengaminkan berkat dan firman Tuhan Mazmur pujian ini. Kita menyanyikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menyanyikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya.
dan saya percaya ada banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam pribadi kita, dan juga mungkin ada secara kesan Tuhan di minggu-minggu ini, bagaimana kita melihat kota kita, ya, kita menjadi pendoa, kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap segala situasi yang terjadi atas kota dan negeri kita, ya. Karena itu mari dalam kesempatan ini kita bisa saling sharing, berbagi kesaksian, tetapi juga mungkin menjadi pokok doa kita bersama. Baik, mungkin mulai saja langsung, mungkin dari rumah kami Pak, silakan kita buka dari kiri ke kanan, ya. Tahap persiapan dulu, masih tes dulu, terus lokasi dulu toh.
Dengan apa akan balas? Tadi saat masuk seharian. Bukan. Allah yang setia, dengan apa akan ku balas?
Mama Ate itu musik lagu-lagunya orang Desden. Mandi? Dek. Proses persiapan.